Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penikmat cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Semoga sahabat sekalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sahabat, kali ini saya ingin berbagi cerita pengalaman yang pernah dialami Pak D saya, yang menurut saya bikin bulu kuduk berdiri. Jadi gini ceritanya, kejadiannya di tahun 2005. Waktu itu Pak D sering melakukan perjalanan safari pengajian bersama 5 orang temannya. Mereka berenam keliling dari desa ke desa untuk menghadiri pengajian di masjid maupun musola dari desa ke desa. Suatu malam, waktu itu malam Jumat, sekitar jam 12 malam, Pak D dan teman-temannya pulang dari menghadiri pengajian di salah satu musola yang ada di kota M. Pulangnya melewati daerah kota K. Untuk menjaga kode etik sengaja nama kota kita pakai inisial aja. Di perjalanan pulang dalam mobil, salah seorang temannya tiba-tiba nyeletuk. Kalau di daerah kota K ini, ada musola tiban. Musola tiban itu artinya, musola yang tiba-tiba ada. Jadi penduduk desa itu tidak ada yang tahu kapan dibangun dan siapa yang bangun. Tiba-tiba musola itu ada. Mendengar itu, teman-teman yang lain jadi penasaran. Entah ide dari mana mereka menyepakati untuk mengunjungi musola itu untuk melakukan wiritan di musola itu. Lalu mobil mereka pun melaju menuju ke musola tersebut. Singkat cerita, sekitar 15 menit sampailah mereka di tempat yang dituju. Terlihat bangunan musola itu jauh dari rumah penduduk dan berjarak kira-kira 10 meter dari tepi jalan. Kiri dan kanannya masih terdapat pohon-pohon besar yang rimbun. Penerangan pun sangat minim. Hanya ada terlihat cahaya dari satu bolam yang sangat redup, jadi terkesan seram. Lalu turunlah Pak D dan teman-temannya dari mobil melewati jalan setapak menuju musola tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mereka langsung menuju tempat wudhu yang hanya ada satu kran, jadi harus antri. Sambil menunggu antrian, Pak D menyalakan sebatang rokok lalu duduk di teras musola. Kemudian sekitar 5 menitan teman-teman Pak D selesai wudhu. Lalu mereka langsung masuk ke dalam musola. Sementara Pak D masih di teras sendiri, niatnya menghabiskan sebatang rokok yang sedang dihisapnya lalu berwudu kemudian ikut masuk. Namun belum lagi rokok yang dihisapnya habis. Tiba-tiba angin berhembus ke arahnya. Hembusan angin itu terasa sejuk sampai ke tulang. Karena terasa sejuk, Pak D langsung masuk ke musola dan duduk paling belakang. Sekitar 5 menit di dalam, tiba-tiba Pak D merasakan ada yang mendorong kepalanya dari belakang. Pak D pun kaget refleks menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Pak D coba mengabaikan, namun sekali lagi Pak D merasakan ada yang mendorong kepalanya dari belakang. Kali ini dorongan itu terasa lebih kuat sehingga membuat Pak D terjerembab ke depan. Merasa ada yang tidak wajar. Kemudian Pak D pun jadi teringat, kalau dia belum berwudu. Terlintas di benak beliau, mungkin ada makhluk yang tidak suka karena dia masuk musola itu tanpa berwudu. Mengingat musola itu pun asal-usulnya tidak wajar, Pak D pun pergi berwudu lalu masuk lagi ke musola untuk meneruskan wiritan. Alhamdulillah, setelah itu tidak ada lagi hal-hal yang tidak wajar hingga mereka pulang sampai ke rumah masing-masing. Semoga dari cerita ini, kita dapat memetik hikmah bahwa teguran bisa datang dari mana saja. Bahkan dari hal-hal yang tampaknya tidak signifikan atau tersembunyi di balik kegelapan. Kadang-kadang, dalam momen yang paling tak terduga, kita menemukan pelajaran berharga yang memaksa kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Penting bagi kita untuk selalu peka terhadap pesan-pesan yang mungkin tersembunyi di balik setiap kejadian dalam hidup.